got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. Got 3 old thoughts, I'm the bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Garbatiar, NPM 244300998 dari kelompok 1. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan materi tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah kumpulan aturan dasar yang menjadi landasan hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, bagaimana kekuasaan dibagi, serta hak dan kewajiban warga negara. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Rifa Prasetya dengan NPM 244300994 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan unsur-unsur konstitusi. Ciri-ciri konstitusi adalah sebagai berikut: bersifat fundamental, memiliki kedudukan tertinggi, mengatur pembagian kekuasaan negara, menjamin hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Unsur-unsur konstitusi mencakup pengesahan. Konstitusi harus disahkan oleh lembaga yang berwenang. Kekuasaan, mengatur pembagian dan pelaksanaan kekuasaan negara. Hak dan kewajiban, menerapkan hak dan kewajiban warga negara. Pemerintah, menentukan struktur dan organisasi pemerintah. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi untuk mengatur struktur pemerintah dan membatasi kekuasaan lembaga negara, menjadi sumber hukum tertinggi sebagai dasar pembentukan peraturan dan kebijaksanaan, menjamin hak asasi manusia, kebebasan, pendidikan, keadilan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fangsit, NPM 244300996. Nah, di sini saya membacakan dampak perkembangan konstitusi setelah era reformasi dan amandemen Undang-Undang 1945. Terjadi banyak perubahan besar. 1. Kekuasaan presiden tidak lagi mutlak, ada pembatasan masa jabatan dan pembagian kekuasaan. 2. Demokrasi makin kuat, presiden dan kepala daerah dipilih langsung, partai politik lebih bebas, dan masyarakat bisa mengawasi pemerintahan. 3. Hak asasi manusia lebih dijamin oleh konstitusi. Slide ke-8, tantangan dan implementasi konstitusi. 1. Penegakan konstitusi. Masih banyak aturan dan praktik yang tidak sejalan dengan Undang-Undang 1945. Penegakan hukum masih lemah dan korupsi. Nama saya Muhammad Iqbal S, NPM 244301118. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. UUD 1945 disahkan pada tanggal 14 Agustus 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Indonesia sempat memakai konstitusi RIS 1949 dan UUD S 1950, namun kembali ke UUD 1945 memulai dekret Presiden 5 Juli 1959. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999 hingga 2002 dengan tujuan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Beberapa perubahan penting adalah pemilu dilakukan secara langsung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Komisi Yudisial KY, penegasan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.